Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan saya, Coach Rita. Selamat datang di kelas Kepo Online hari kedua. Ya, kelas ini mengenalkan program secara online. Bapak Ibu, tadi pagi siapa yang sarapannya dengan roti, dengan bubur ayam, atau bahkan tidak sarapan? eh, atau sarapannya dengan nasi goreng, ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi pagi sarapannya seperti yang ada di dalam gambar ini, siang ini apa yang Bapak Ibu rasakan? Cepet capek, ngantuk, atau ingin ngemil lagi, atau lapar mata? Ya, padahal masih kenyang, Bapak Ibu pengen ngemil karena lihat makanan. Nah, itu adalah makanan terdiri dari karbohidrat ya. Nah, makanan karbohidrat ini adalah ada dua bagian. Nah, Bapak Ibu, karbohidrat itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana seperti sarapan Bapak Ibu tadi, seperti misalnya bubur ayam, nasi goreng, nasi uduk, lontong sayur, roti. Nah, itu adalah jenis karbohidrat sederhana di mana cepat kenyang. Kenapa? Karena mudah dicerna. Tapi cepat membuat Bapak Ibu lapar lagi. Karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang kenyangnya lebih lama, yaitu karbohidrat kompleks ini mengandung serat dan indeks glikemiknya rendah. Nah, tentunya sangatlah baik untuk mendukung kesehatan kita. Bapak Ibu, sekarang kita belajar tentang glycemic index. Apa itu glycemic index? Glycemic index adalah ukuran seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula setelah makanan itu kita makan. Ya, makanan indeks glikemik yang tinggi yaitu makanan yang mudah dicerna, mudah diserap, sehingga gula darahnya pun mudah naik atau meningkat secara signifikan. Ya, karena makanan itu adalah jenis dari karbohidrat sederhana. Nah, sekarang kita lihat indeks glikemik dari karbohidrat kompleks, yaitu indeks glikemik rendah ini mengalami penyerapannya lebih lambat sehingga tingkat gula darah lambat juga untuk naiknya, dia secara perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat jenis-jenisnya karbohidrat glycemic index yang rendah ya. Ada contohnya di sini buah apel, GI-nya 39, pisang glycemic index-nya 60, kacang-kacangan 14 sampai 17. Nah, Bapak Ibu, ada shake atau nutrisi dari Herbalife itu glycemic index-nya lebih rendah dari buah-buahan ya, 21 sampai 24. Jadi, mulai sekarang Bapak Ibu bisa memilih makanan yang rendah glycemic index-nya yang boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, Bapak Ibu, saya kasih PR ya, Bapak Ibu cari besok tentang makanan-makanan yang mengandung glycemic index sedang sampai rendah ya. Biasanya itu angkanya di bawah 70 ya. Kalau 70 ke atas itu glycemic index-nya tinggi. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita melihat dampak dari makanan yang kurang bernutrisi atau buruk. Pertama, bisa terjadi perubahan hormon, di mana banyak sekali kita lihat wanita-wanita sekarang yang mengalami menstruasinya 3 atau 4 bulan sekali, padahal seharusnya adalah setiap bulan. Kemudian karena makanan yang kurang baik pun menyebabkan kita stres, mudah lelah, terjadi masalah kulit ya, misalnya penuaan dini ya, masih usia 30 tahun tapi keriputnya sudah banyak, kulitnya kusam.
berjerawat ya. Kemudian karena sering mengkonsumsi makanan yang tadi karbohidrat sederhana, maka kadar gula Bapak Ibu naik sehingga Bapak Ibu terkena penyakit gula darah atau diabetes. Nah, kenaikan gula darah itu pun bisa menyebabkan Bapak Ibu naik berat badan atau obesitas. Nah, kalau sudah terjadi obesitas, Bapak Ibu organ di dalam tubuhnya terbungkus banyak lemak. Juga banyak yang terjadi gangguan pencernaan seperti buang air besarnya yang harusnya normalnya setiap hari, ada yang 4 hari sekali, ada juga yang pencernaannya peristaltiknya tidak bagus, apa yang dimakan itu yang keluar. Misalnya makan pisang, pisang yang keluar. Makan mie, mie yang keluar. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita melihat dampak dari obesitas atau kegemukan. Ya, Bapak Ibu, makanya kemarin saya bilang bahwa kita sedang memberantas obesitas ya, membantu pemerintah untuk memberantas obesitas. Nah, karena tingkat obesitas kita sudah mulai naik. 4 penyakit kematian dini, jantung koroner, diabetes, stroke, cancer, itu karena ada penderita yang sudah obesitas. Artinya usia 17 tahun sudah terkena diabetes. Nah, Bapak Ibu, mulai dari sekarang awalilah hari Anda dengan sarapan yang sehat. Kalau Bapak Ibu memilih makanan yang sehat yang dibutuhkan tubuh kita, maka akan membantu juga meningkatkan konsentrasi Bapak Ibu di dalam bekerja, memorinya, ya, daya ingatnya, bahkan juga kesehatan untuk jantung, kemudian memanage berat badan ya, kemudian mencukupi energi tubuh kita. Ya, makanya Bapak Ibu harus pilih-pilih makanan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, kalau makanan kita sudah sehat, gaya hidup kita sudah sehat, kita bantu dengan olahraga, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, maka sehatlah tubuh kita. Oke, ini ada satu moto dari seorang dokter yang mengatakan ya, saat makan yang paling penting adalah saat sarapan. Ya, kalau Bapak Ibu melewati saat sarapan, maka di siang hari Bapak Ibu makan siang akan makan lebih dari biasanya, ya, akan makannya, porsi makannya itu meningkat. Ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan sarapannya. Baik, Bapak Ibu, mulai dari sekarang mulailah memilih makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita, karena kalau makanan yang bagus untuk tubuh kita bermanfaat dalam jangka panjang atau masa depan. Oke. Nah, besok di hari terakhir, hari ketiga, kita akan belajar tentang protein dan lemak. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang, tetap sehat. Sampai jumpa.